Kita akan panggilkan yang pertama, rekan-rekan dari One Year Coaching angkatan ke-7. Akan ada 4 bisnis dan 5 orang yang akan membersamai kita sharing pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang saya panggilkan adalah seseorang yang menjadi MVP atau Most Valuable Player atau personil pada saat agenda terakhir kita Champion Camp kemarin di bulan Januari. Beliau usianya adalah tidak lagi muda, orang yang bisnisnya juga kalau kita katakan banyak yang jauh lebih besar dari beliau, tapi dari luar Jawa menghibahkan waktunya, menghibahkan energinya, menghibahkan dananya untuk kemudian bisa mengikuti One Year Coaching 7 secara optimal. Orang ini, atau lebih tepatnya beliau ini sudah juga mendorong banyak orang untuk kemudian bisa terlibat di dalam SBC. Orang-orang yang direkomendasikan oleh beliau untuk kemudian ikut OYC di angkatan-angkatan sebelumnya dan sudah lulus itu juga tidak sedikit. Dan lagi-lagi beliau adalah seorang wanita. Di usia yang tidak lagi muda tapi tetap mampu menyelesaikan semua tantangan One Year Coaching 7 walaupun di depan beliau menyampaikan, aku ki sopo mas, aku ki gak yakin, aku ki semboes dilakoni wae begitu ya. Tapi dengan keyakinannya beliau sampai pada titik ini hari ini dan tadi ikut diberikan sertifikat dan plakat. Kita berikan tepuk tangan paling bahagia untuk Ibu Rita Proboweni dari Bali Nusra. Aplaus dulu untuk Bu Rita. Oke, insyaallah. Assalamualaikum Ibu. Oh kalau beliau bukan Ibu, Oma. Tepuk tangan dulu untuk Oma Rita Proboweni. Oma boleh duduk di sebelah sini Oma. Kita sambil panggil teman-teman yang lain Oma ya. Oke. Selanjutnya teman-teman SBC Heroes kedua yang akan membersamai kita adalah orang yang memiliki kesan apa ya bahasanya soleh, wah gitu ya. Orang yang ketika berbicara itu memunculkan banyak sekali hikmah. Orang yang dengan aktivitas-aktivitasnya memunculkan banyak sekali kebaikan. Beliau berasal juga dari luar Jawa, hadir di OYC tidak sendiri bersama dengan istri setiap bulan mengikuti agenda ini. Dan hari ini akan kita bersama dengarkan kisah dari beliau. Orang yang mengkoordinir bersama dengan teman-teman yang lain di angkatannya untuk membawa kurang lebih 86 orang charter pesawat dari Makassar. Kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia, tapi sebelum itu kita saksikan video profil beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat peluangan waktu dan nikmat keimanan. Perkenalkan saya Haris. Bisnis kami bergerak di dunia properti. Kami menyiapkan rumah dan kafling untuk masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya umat Islam yang ingin akadnya sesuai dengan syariah. Ada beberapa perumahan yang saya bangun. Raha Adifah, Makio Baji Residen, Kalidopaya Residen, dan beberapa kafling Darul Afiyah yang terletak di Kota Makassar, Maros, dan Kabupaten Goa. Setelah saya belajar di OYC, itu ternyata saya mulai melihat perubahan, terutama di tahun 2024.
terutama dari sisi perubahan bisnis, pertumbuhan tim, pertumbuhan keluarga, dan tentu pertumbuhan spiritual. Itu kami memastikan bahwa bisnis ini sebagai wasilah atau kendaraan untuk masuk surga. Karena itu tagline kami di Hamrah Berkah Utama, bisnis, ngaji, keluarga, dakwah, dan gaspol. Allahu Akbar. Kita berikan tepuk tangan yang bahagia untuk Pak Haris dari chapter Makassar. CEO dari PT Hamrah Berkah Utama. Baik, beliau tidak hanya berdua, saya akan panggilkan SBC Hero berikutnya yang kali ini pasangan. Ya, kalau Pak Haris pasangan, beliau juga pasangan. Ya, pasangan suami istri yang ikut di SBC bersama dari chapter yang belum ada. Karena masih melebur pada chapter utamanya, chapter rayanya. Dari chapter Kediri Jombang kita sambut pasangan luar biasa ini yang akan kita lihat video profilnya. Dengan mengusung konsep one stop shopping yang modern sehingga para pelanggan tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat ketika belanja. Berdiri sejak tahun 2016, dimulai dengan hanya satu outlet sederhana di Kota Blitar, Jawa Timur, Warung Sayur Segar terus mencoba eksis dan mencoba berbagai jenis inovasi dan berkembang hingga sekarang. Hingga pada tahun 2025, Warung Sayur Segar sudah tersebar dan memiliki beberapa outlet di Kota Malang dan Blitar, Jawa Timur. Awalnya 2016 kami proses hijrah, kemudian mendirikan Warung Sayur Segar untuk mencari keberkahan. Jadi berbisnis bukan hanya untuk di dunia, tapi juga bekal di akhirat. Harapan kami ke depannya nanti Warung Sayur Segar itu bisa menjadi jaringan retail fresh ya, yang bisa hadir di seluruh penjuru Indonesia. Jadi nanti pengennya Warung Sayur Segar itu berskala nasional, juga lebih bermanfaat bagi orang banyak, bisa dari karyawan, supplier, petani, UMKM, dan lain-lainnya. Dan juga kami berdua sudah memutuskan bahwa kami ini memang pengen mengambil peran sebagai couplepreneur muslim, jadi pengen memperbesar zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Komitmen kami itulah yang selama ini kami jaga dengan menerapkan budaya disiplin, jujur, profesional, inovatif, dan religius sebagai salah satu bentuk syukur kami kepada Sang Pencipta. Warung Sayur Segar bersiap untuk menjadi salah satu pelopor fresh market terkemuka di Indonesia. Baik, tanpa berpanjang kata lagi kita sambut pasangan Ibu Yonarista dan Pak Yogi Cahyadi dari chapter Kediri Jombang, owner Warung Sayur Segar. Selalu dengan ciri khas topi ciput. Pak Yogi silahkan. Yona, baik. Nah, kita single-single yang couple di tengah Bu Rita ya. Memang sengaja kita siapkan seperti itu. Terakhir, saya ada satu sofa kosong dan kalau tadi pasangan, single, senior, ini ada yang muda. Nah, gitu. Bukan istri saya, tenang ya. Anak muda ini tahun lalu sudah naik di SBC Hero KPB. Tahun ini kembali naik dengan pergerakannya yang liar, lincah, ngeyel, begitu ya.
untuk tetap bisa menumbuhkan bisnisnya, tahun ini kembali terpilih untuk mewakili SBC Hero OYC. Kita saksikan video profil beliau. Berjuang atau kalah? Perjuangan dalam berbisnis tidak mudah, apalagi bagi yang memiliki keterbatasan modal. Begitu pikirnya kebanyakan orang. Tapi apakah modal hanya sebatas materi? Mari kita renungkan lebih dalam. Kilas balik saat kami memulai bisnis, modalnya hanyalah sereceh ilmu bisnis dasar dan relasi. Ini nyata, bukan isapan jempol belaka. Tapi kemudian dari situ lahirlah sebuah karya yang kami sebut Apelisius. Naik turun perjalanan Apelisius sejak tahun 2016, berbagai tempaan yang dirasa pada 5 tahun pertama yang ternyata jawabannya adalah karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Momen lompatan saat menemukan positioning yang tepat pada produk Apelisius yaitu ada pada keripik buah dan keripik sayur. Dengan mengawinkan kemampuan dalam bidang digital marketing dan penjualan produk keripik buah dan keripik sayur, maka Apelisius bisa menciptakan produk-produk viralnya. Tidak hanya viral di sosial media, tetapi ini pun menarik perhatian dari media-media nasional lain. Apelisius mengedepankan tren meal yang lebih sehat, non gula, garam, MSG, pemanis, dan pengawet. Jadi Apelisius berhasil mengumpulkan fans dan pelanggan loyal tersendiri, baik itu di Indonesia hingga ke mancanegara. Tidak hanya itu, dengan adanya Apelisius ternyata juga menjadi salah satu perantara dalam membuka lapangan pekerjaan di desa-desa. Penyerapan hasil bumi juga lebih maksimal karena bisa diolah dalam bentuk lain. Pertumbuhan Apelisius dalam beberapa tahun terakhir luar biasa pesat. Tentunya ini atas izin Allah. Ikhtiar untuk terus belajar dan bertawakal. Kencangkan semangat, bulatkan tekad, yakini bahwa kita bisa melampaui titik terkuat kita. Tersambut dengan tepuk tangan paling bahagia Mbak Lur Lisa Amalia dari chapter Malang Raya. Owner dari Apelisius. Silahkan duduk samping Oma. Insyaallah ya. Sudah lengkap SBC Hero dari teman-teman OYC. 5 orang dengan 5 karakter yang berbeda. Kita ulik satu persatu. Mulai dari Oma dulu mungkin ya karena sudah menunggu dari tadi. Boleh Oma dibantu untuk mic-nya? Terima kasih. Baik. Oma, gak nyangka sudah sampai di GWU lagi ya. Sudah GWU ke berapa Oma? GWU 6 kali kali. Wah, membuktikan. GWU 11 gak ada Oma gak rame. Wah itu loh ya. Itu penonton bayarannya itu dari Bali tuh ya. Gak ada Oma gak rame, ngeri. Oma, posisi di awal Oma gak yakin ikut. Gak yakin selesai, tapi ternyata selesai. Gimana rasanya? Memang pertama kali kami ikut OYC itu sangat ragu ya. Karena jujur aja keterbatasan dana. Dan keterbatasan kami untuk menerima materi dari Cera. Sehingga saya bilang sama Cera, Coach, tolong Coach jangan dieliminasi ya Coach. Karena kami intinya ingin dakwah dan syiar. Saya ingin pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia ini bisa kaya, berjaya dan banyak sedekah. Meskipun saya tidak seperti mereka, minimal saya bisa melakukan amal jariah untuk teman-teman kami yang sudah kami ajak ke OYC ini, Mas. Siap. Oma, kalau di SBC itu kan kita menumbuhkan 3 sumbu. Di semua program lah ya, KIB, KPB, OYC dan seterusnya. Di OYC sendiri ada sumbu spiritual, leadership, bisnis. Oma kami lihat kuat di sisi leadershipnya. Dorong teman-teman untuk kemudian ikut SBC, dorong teman-teman untuk kemudian ikut OYC. Kemudian juga ada program-program rutin yang dijalankan oleh Oma Rita yaitu berbagi makan ya setiap Betul. Jumat di lapas. Betul. Ya. Apa yang mendasari itu semua? Kalau di lapas itu kalau semua sedekah Jumat itu semuanya kan ke masjid, ke panti jompo atau ke duafa yang lain. Kenapa kami di lapas? Karena kalau di lapas itu kalau kekurangan tidak akan bisa membeli kemana. Bahkan kekurangan
ya hanya bisanya dilepas, bahkan kurang sampai hari ini. Tapi kami memaksakan untuk ke sana dan mereka sangat senang karena mereka dari awal mereka sebelum kami ada, mereka tidak pernah mendapatkan itu. Setelah kami ada sedekah Jumat itu semakin bertambah jamaahnya untuk pergi ke masjid, itu aja. Insya Allah ya. Lalu kenapa kok dorong orang-orang untuk kemudian ayo ikut SBC, ayo ikut OYC gitu ya. Bahkan beberapa mentinya sekarang jadi mentor. Wah gitu ya. Jadi Bu Rita yang awalnya ngajak jadi menti. Wah. Kenapa Oma? Iya itu, karena saya sudah bilang sama Mas Mumu, saya belum mampu Mas, saya belum mampu, sudah jalan aja. Siapa itu ada teman gini, Bu, kamu sampein itu loh ikut OYC semua, didorong ikut OYC, tapi sampai enggak ikut, ada hadisnya loh itu, enggak boleh loh itu. Terus saya bilang, loh Mas enggak mampu, masa ya dipaksa Mas, aku bilang gitu. Terus, iya tapi Pak enggak boleh kayak gitu Bu, harus ikut Bu. Saya mikir juga ya Mas ya, masa saya menyebarkan ilmu ini saya harus ikut OYC. Terus kalau saya bisa menyampaikan, saya mendakwakan SBC, kalau enggak ikut OYC terus apa yang mau saya sampaikan gitu loh Mas. Ya gitu aja. Luar biasa ya. Jadi Bu Rita, dorong orang kemudian ikut OYC gitu ya. Iya. Oke. Makanya saya ikut karena apa? Supaya saya tahu nanti ilmu apa yang saya sampaikan ke teman-teman untuk supaya ikut OYC. Saya harus ikut OYC kan gitu. Betul, alhamdulillah sekarang sudah selesai jadi lebih semangat lagi ya untuk kemudian dorong sangat ya. semangat. Sangat kasih. semangat. Oke, selanjutnya Ustadz Haris. Ustadz Haris, boleh Ustadz dibantu. Kalau tadi Bu Rita Bali, gak yakin untuk kemudian selesai. Pak Haris ini kan gak selama Bu Rita ya. Karena saya tahu Bu Rita itu GWU, Ganas, semua tiket dibeli sama Bu Rita gitu ya. Saya gak hadir pun beliau hadir gitu. Bikin acara sendiri kalau gak ada gitu ya Bu Rita ya. Bu Rita. Kalau Pak Haris ini kan baru tahun lalu ya kalau nggak salah ya Pak ya. Interaksinya pun bukan dari KPB tapi dari agenda profesional terus kemudian kita ketemu. Apa sih SBC kok yang ini ikut SBC, ini ikut SBC. Kemudian ikut bersama istri dari Makassar setiap bulan datang berdua. Apa yang membedakan OYC yang jenengan rasakan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu yang pertama bersyukur kepada Allah bisa bergabung di komunitas yang menurut saya adalah inilah mungkin rumah yang menjadi wasilah kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya bergabung sebenarnya kalau teman-teman itu kan melalui dari KPB. Kalau saya malah tidak melalui KPB. Saya itu mulai dari kelas mentor. Ya, mentor, forum mentor. Bahkan pada saat itu sebenarnya saya kaget. Karena dari dari beberapa orang yang ikut, hanya 2 orang yang bukan alumni OYC. Semuanya alumni OYC, ada OYC 6, 5, 4 dan sebagainya. Saya dan istri, ya Masya Allah sekali, karena mungkin dengan keyakinan, dengan kepercayaan, saya ikut dan bahkan itu bisa mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh CRA. Dan bahkan Masya Allah sekali, saya dan semua alumni kan diminta untuk membina menti sebanyak 60 orang. Saya alhamdulillah, ya menurut Mas Andre, saya termasuk bisa lolos dan membina lebih dari 60 menti di Sulawesi Selatan. Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu saya Masya Allah sekali difasilitasi oleh CRA. Saya belum pernah ikut BRM annual meeting. Saya alhamdulillah sudah 2 kali BRM annual meeting, saya jadi mentornya malah. Ya, kemarin terakhir di Makassar, ya luar biasa kita mendampingi beberapa pengusaha. Bahkan beberapa kelas BRM 3, ya BRM 10, ya alhamdulillah saya terlibat membina mereka dan hari-hari ini kami terus terlibat walaupun bukan lagi menjadi tugas, tapi itu jalan terus silaturahminya dan banyak sekali mereka, di antara mereka yang meminta untuk dibina.
Apa manfaatnya? Ya manfaatnya besar sekali. Pertama dari sisi keluarga saya sendiri, dari sisi pribadi. Kemudian yang kedua itu juga dari sisi bisnis. Karena dengan banyak menyampaikan materi yang disampaikan oleh CRA, kemudian saya ajarkan kepada tim, itu ternyata mereka juga bertumbuh. Mereka justru bertumbuh. Kemarin sempat dilihat oleh CRA, ya di pertumbuhan bisnis itu terus terang CRA sendiri sudah lihat. Itu di tahun 6 tahun terakhir, bisnis saya kan naik tuh. Awalnya naik, kemudian turun, naik lagi sedikit, turun lagi, naik lagi sedikit. 2023 itu puncaknya dia turun, stagnan. Dan luar biasanya sekali saya perhatikan 2024 itu naik sebanyak 64% malah. Masya Allah. Iya. Pada saat ikut OYC. Iya, dan itu ternyata sampai saya rasakan dan itu saya bisa rasakan setelah lihat laporan. Dan itu mengalir saja. Saya dulu kan biasanya meeting dengan tim hanya sekali dalam seminggu, sebulan. Bahkan dalam sebulan itu kan tidak. Sekarang ini malah sudah dipaksa setelah ikut materi ekstrim eksekusi itu, sekarang malah setiap minimal 1 kali seminggu kami meeting dengan tim kami. Maka alhamdulillah terjadi perubahan. Dan yang paling saya rasakan selain dari sisi bisnis, spiritualnya juga. Masya Allah sekali itu. Gimana tuh Pak? Ya, yang pertama setiap pagi itu kami ada rutin ngaji bersama dengan tim kami. Sebelumnya enggak. Itu setiap, dulu saya cuma beri contoh 3 bulan pertama. Sekarang sudah jalan sendiri, tanpa saya tidak ada, itu sudah jalan. Mereka ngaji minimal 1 halaman 1 kali. Awalnya mereka bertanya, kok kenapa ini perusahaan kita disuruh menjual, disuruh ngaji setiap pagi. Dan Masya Allah sekali 3 bulan itu kita ulangi, apa dia bilang, Ustadz, Pak Haris, bersyukur sekali ini. Biasa saya tidak ngaji di rumah, tapi alhamdulillah kami bisa ngaji setelah masuk kantor. Allah ya. Nah kemudian yang kedua, selain ngaji, kami itu ada waifel juga. Waifel yang kita praktekkan setiap hari. Dan tambahan juga perubahan yang berbagi itu. Ya kami sudah rutinkan itu dalam 6 bulan terakhir ini, kita sudah rutinkan berbagi setiap hari Jumat. Itu juga inspirasi dari OYC juga. Masya Allah, tepuk tangan sekali dong buat Pak Haris ya. Jadi perubahan spiritual bukan hanya terjadi pada tim dirinya, tapi juga pada tim yang kemudian itu bisa mendorong pertumbuhan bisnis ya dari PT Hamra Berkah Utama. Kita lanjut ke pasangan suami istri dari Blitar ya, chapter yang belum ada ya, karena masih nebeng di Kediri Jombang. Bahkan di nama chapter pun Blitar gak diakui ya, jadi Kediri Jombang, Blitar Tulungagung tuh nempel ke situ. Pak Yogi, Bu Yona ikut OYC berdua, suami istri sama seperti Pak Haris. Tantangannya apa, Bu Yona? Tantangan dari pribadi atau bisnis nih? Ya dua-duanya lah, boleh. Karena kan ini ditinggal semua nih sama pimpinannya ya kan, hilang gitu ya tiba-tiba, 1 tahun lagi. Ya. Jadi kalau dari segi bisnis, alhamdulillah itu prosesnya bisnis kami itu malah seperti dibersamai ketika kita mengikuti OYC 7. Jadi ketika kan ada 5 ya tentang operasional, tentang finansial yang terakhir. Nah ya. Itu kita jadi berbenah. Dan proses itu tahun 2024 tuh kita memang proses berbenah. Karena dari kami itu kemarin untuk proses scale up itu terlalu cepat. Jadi belum menyiapkan sistem sama manajemen yang sudah proper, sudah scale up duluan gitu. Oke, tantangannya ketika mengikuti OYC berdua di bisnis dan pribadi. Oke, kalau pribadi gimana? Pak Yogi mungkin mau jawab. Wah, ini. Ya suami biasanya punya masalah ya. Ayo. Iya, tantangannya sebenarnya terutama di sisi bisnis kita, otomatis kita tinggal selama 1 tahun ini, tapi alhamdulillahnya juga selama kami tinggal itu bisnisnya bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian bahkan tim-tim leader kami itu malah semakin
bertanggung jawab seperti itu. Apa yang membedakan OYC sebelum OYC di internal timnya Warung Sayur Segar? Oke, jadi secara tim kami itu juga bertumbuh bersama-sama. Jadi selain bisnis ownernya belajar, tim juga bersama-sama. Jadi ketika misalkan OYC nih, ketika operasional mastery, itu besok pasti kita 2 hari istirahat terus langsung meeting. Kita implementasikan ilmu-ilmu yang didapat. Jadi kalau Bu Yona pulang dari OYC itu pasti, wah ini bawa sesuatu yang baru ini. Nah, tapi itu menambah nambah sejalan dengan target kami, dengan para leader itu sejalan gitu. Jadi enak gitu Mas Mumbu. Prosesnya ya? Prosesnya cepat. Prosesnya berjalan. Selama 2024 ngikut OYC 7, apa yang paling kelihatan berbeda dari Warung Sayur Segar? Kalau yang paling berbeda, satu dapat nasihat dari JRA, berbisnis itu harus bahagia. Yang awalnya saya ini orangnya kan senang kejar target gitu ya. Harus punya target segini, harus achieve gitu kan. Kadang itu karena kita couple, jadi kadang agak tegang gitu ya. Sekarang bisa lebih lebih menikmati gitu. Menikmati, jadi proses itu kita nikmati dengan bahagia gitu. Ya, gitu. Proses itu dinikmati dengan bahagia. Pak Yogi, pesan untuk teman-teman yang pengen ikut kegiatan ini secara couple gimana Pak? Iya, saran saya sih untuk couplepreneur itu sangat dianjurkan sekali. Karena apa? Karena visi misi seorang business owner, apalagi couplepreneur itu akhirnya jadi satu visi yang tadinya itu tadi kita sering berbeda pendapat, sering engkel-engkelan gitu, akhirnya kita tahu diri, saya sebagai support system atau istri sebagai leadernya itu tidak masalah sebenarnya. Jadi nggak tarik menarik ya, si istrinya jadi ngegas, suaminya ngerem. Jadi ngerem. Ya, paling kena juga ini ketika dapat fitrah diri itu. Kita benar-benar senyum-senyum sendiri. Oh ternyata nggak apa-apa ini harus sesuai fitrah gitu ya. Ya betul sekali. Jadi ada materi yang kemudian mencari fitrah diri begitu ya. Kita itu sejatinya diposisikan Allah SWT di dunia ini seperti apa begitu ya. Sehingga kemudian itu menjadi mendalam begitu ya. Maknanya untuk Bu Yona dan Pak Yogi. Betul sekali. Insya Allah ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Yona dan Pak Yogi ya, couplepreneur. Selanjutnya ada Lisa. Wah ini bajunya udah ganti sendiri nih ya. Terbukti jualan banget. Tapi gak apa-apa ya, pertumbuhannya luar biasa. 2 kali, tahun lalu naik GWU, sekarang naik lagi di GWU. Artinya ada pertumbuhan yang luar biasa dari Abelisius. Apa pertumbuhannya Lisa kalau boleh tahu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhannya kita mulai dari KPB. Yap. Boleh. Jadi waktu KPB di GWU tahun lalu pun sebenarnya saya juga kaget gitu kan. Diajakin untuk sharing di GWU. Wah gak pede banget nih di hadapan seluruh Indonesia juga kan, peserta SBC. Nah tapi di situ yang awalnya sebelum kita gabung KPB, karena kita kan memang di Aplisius kan kita memanfaatkan sosial media ya. Nah ternyata sih meskipun hanya memanfaatkan sosial media, di situ tuh ada triknya tersendiri. Dan itu linear sama bisnis, harus nyambung sama trik bisnis juga. Nah awalnya Aplisius kita nggak bisa menyambungkan ilmu sosial media yang kita punya sama bisnis. Jadi akhirnya sekali naik banget, sekali turun naik, turun banget gitu kan. Jadi roller coaster. Nah tapi setelah ikut KPB, ternyata dia bisa mulai stabil. Stabilnya tuh alhamdulillah semakin naik sampai waktu KPB kita bisa mengalami kenaikan 1000% dari segi omset di KPB. 1000 ya? Oke. Nah selanjutnya ikutlah OYC 7 kan. Dan untuk OYC 7 kami couple, saya sama suami ikutnya. Nah alhamdulillah berjalannya selama OYC ini, kita jadi tahu, oh Aplisius kita nggak bisa gini-gini aja, kita harus bangun sistem gitu kan. Semua strategi yang kita bikin harus kita atur berdasarkan sistem dan biar tim kita tuh juga udah mulai mandiri.
Nah di OYC kita diajarkan bagaimana membangun sistem itu satu persatu gitu semuanya. Jadi kita sudah merancang di 2023 saya KPB, di 2024 ikut lagi OYC, ternyata yang kita setting dari 2023 mau ke 2024 itu bisa kita achieve, targetnya tuh achieve-nya tuh dalam waktu 6 bulan setelah kita ikut OYC. Jadi waktu sisanya 1 tahun tuh alhamdulillah tuh bisa melampaui dari target itu sekitar 3 kalinya lagi. Padahal target sebelum yang kita setting tuh adalah beberapa kali dari 2023. Ya. Ternyata berkali-kali lipat ditambah ikut OYC. Jadi KPB dari 0 ke 1000. Betul. Terus dari KPB ikut OYC dari 1000 nyetingnya 3000, ternyata nyampenya 6 kali. 6 kalinya. Iya. Oh, ngeri ya. Luar biasa. Jadi secepat itu. Secepat itu. Saat itu. Apa dampaknya? Ini kan couple juga nih ikutnya nih. Nah Betul. posisinya. Apa dampaknya ketika KPB kan ikut couple tapi lebih banyak Lisa. Ya. Nah, terus kemudian OYC barengan terus nih posisinya. Apa yang membedakan? Yang membedakan jadi ada teman diskusi ya. Sebelumnya kan kalau mikir kalau ada masalah ya mikir dewe. Nah, kalau sekarang berhubung kita couple akhirnya berpikir sama-sama. Tapi di situ juga jadi masalah juga seperti Bu Yona. Jadi bahan ngotot-ngototan juga gitu kan. Nah tapi ya alhamdulillah dijalani aja ya berhubung seumuran kan Mas ya. Jadi proses pendewasaan diri. Proses pendewasaan diri antara saya, suami dan tim kita gitu kan. Ya insya Allah kita usahakan untuk membuat brand Aplicious ini semakin maju lagi karena kami pengen untuk membantu orang yang lebih banyak lagi. Oke, Gitu. Lisa terakhir untuk teman-teman. Ketika mereka ingin ikut OYC, apa pesannya ke teman-teman? Untuk teman-teman yang kepengen ikut OYC, tidak usah melihat berapa omset kita sekarang, tidak usah melihat bagaimana kemampuan kita sekarang. Tapi kalau dari dalam diri kita ada keinginan untuk belajar, maka di situ Allah pasti akan membukakan jalan. Masya Allah ya, luar biasa. Oma, wah, pesannya Oma untuk para anak muda dan anak tua di sana Oma. Ya kan anak muda, anak tua? Iya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman kami yang sedang belajar di sini yang ikut GWU, jangan ragu ikut GWU ya. OYC, Kami Oma. maaf OYC. ikut OYC. Kami sudah membuktikan. Kami yang tadi awalnya merasa kayaknya saya belum mampu, ternyata Allah memampukan saya sampai hari ini. Dan mudah-mudahan anak saya juga dapat bisa mengikuti OYC 8 dan teman-teman. Masya Allah. Makasih. Mana anaknya Oma? Sana ada. Oh di sana. Oh yang Ada bawa tuh. angkat-angkat itu ya, Iya. luar biasa. Wali. kasih. Terima kasih Bu Yona, Pak Yogi. Kepada rekan-rekan yang hadir saat ini, apa namanya yang harus diperhatikan ketika kita akan ikut OYC? Teman-teman ketika mau ikut OYC ini pastikan bisnis kita itu siap untuk ditumbuhkan gitu ya. Jadi ownernya harus yakin dulu ketika kita ikut OYC, oh benar-benar kita mau bertumbuh gitu. Jadi nanti akan cepat gitu. Karena di OYC itu kurikulumnya sudah tertata rapi ya Mas Mumu ya gitu. Oke, ada tambahan dari Pak Yogi? Ya, kalau saya niatkan untuk ikut saja, gaspol pokoknya. Oke, thank you Gaspol. Pak Haris terakhir pesan untuk teman-teman sebelum kita akhiri sesi ini. Iya, yang pertama yakin bahwa yang punya rezeki adalah Allah. Saya sendiri berdua dengan istri, kalau dihitung dengan materi itu cukup luar biasa. Dan memang saya komitmen dalam hati, saya tidak pernah mengatakan saya tidak pernah mau tidak hadir. Apapun alasannya saya harus ikut dan Masya Allah sekali itu. Setiap sudah, makanya kan saya selalu beli tiket itu di akhir. Nah Masya Allah sekali, setiap sudah mau berangkat ada saja yang terjual rumahnya, terjual kaflingnya. Nah ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah punya niat yang besar,
di situ ada jalannya. Hanya ada dua pilihan, bertumbuh atau mati. Ya. Masya Allah, ya luarnya kita bisa tepuk tangan untuk para SBC hero kita, Bu Rita, Oma Rita, Lisa, Bu Yona, Pak Yogi, dan Pak Haris.